Kalau aku depan layar banyak banget ledekan yang datang ya. Bahkan sekedar bikin konten di Instagram, kalau aku ngomong sendiri komennya, "Bang, kaku banget, Bang. Kaku banget." Karena trauma dengan video stand up ke Danau Toba. Ke Danau Toba. Uri. Selamat datang di Podskuy, masih bersama gue Boris Bokir. Para sobat kuy, kita masih episode di luar. Wah, ini di luar sungguh sangat cerah sekali, kita lihat mataharinya ngejreng banget ya kan. Jadi ya emang kita anaknya alam banget gitu ya. Dan oh tuh lihat tuh, dalam rangka HUT TNI AU lagi latihan persiapan pesawat-pesawat jet. Ya bener kan, bentar lagi HUT TNI AU kan, bener kan? Dan kita pada sore hari ini sobat kuy kedatangan seorang bintang tamu yang wah dari dulu saya pengen banget ketemu. Saya pengen banget ketemu sama nih orang. Wah, saya nggak nyangka akhirnya bisa ketemu sama dia. Sobatku, ini dia Bang Kaku. Benedion. Apa kabar Bang Demis? Mungkin banyak di sini para sobatku bertanya-tanya, siapakah sosok ganteng dan rupawan ini di samping saya ini? Jadi gini, Benedion ini sebelum memulai karir di bidang dunia stand up mania, Benedion ini adalah seorang lulusan teknik industri UGM dengan IPK di kategori summa cum laude. Wih, enggak summa. Itu Pak B.J. Habibie. Kalau summa cum laude Pak B.J. Oh, Habibie. enggak? Enggak. Apa? Lulus dengan? Cum laude aja. Oh, cum laude. Cum laude. Cum laude aja kan. Yalah. Sombong-sombong halus, Ben. Merendah untuk meroket. Seolah-olah kayak baru 3 hari lalu kenalan di angkot. Boris, Dion, gitu. Ben, kenapa kok bisa cum laude gitu? Itu apakah memang sudah bawaan, maksudnya belajar dengan semaksimal mungkin, atau untuk menyenangkan orang tua semata, atau gimana sih? Enggak ada sih, enggak pakai target sih. Memang aku pun bukan tipe yang kuliah terus tidak melaksanakan kenakalan-kenakalan lain gitu. Ya seperti main kartu, main PS tetap melaksanakan. Main kartu, main PS nggak nakal dong? Ya. Nakalnya di mana sih? Mungkin untuk Boris Bokir nggak nakal ya. Main PS, ya. Main kartu itu nggak nakal. Apa yang bikin itu menjadi nakal? Ada unsur apa? Karena ada faktor ekonomi yang terkait dengan permainan kenakalan. Kartu. Faktor ekonominya apa? Beli kartu. Ya, beli kartu kan. Iya. Terus biasanya kalau kalah ada apresiasinya ke yang menang. Oh, dari yang kalah memberikan sebuah apresiasi kepada yang menang. Dalam bentuk ekonomi. Ekonomi. Iya. Berupa sejumlah uang. Judi. Apresiasi. Yalah, apresiasi. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi tetap kuliah, tetap judi, tetap main game gitu dan segala macam. Karena tetap main-main kan, bukan yang kutu buku banget. Nah, kau bisa jadi cum laude. Pernah nggak sih, maksudnya bolos-bolos kuliah, titip absen? Pernah. Pernah. Apalagi kalau menurutku misalnya kuliahnya dosennya sekedar aja, kan ada dosen yang ngajarnya enak, ada yang nggak enak gitu, yang kalau kita datang sebenarnya tidak menambah ilmu pengetahuan gitu. Tidak menambah ilmu pengetahuan, Ben. Yang dia cuma membaca kan, cuma dibacain, yang kita bisa baca sendiri. Oh, bisa baca sendiri. Iya, itu kayak males ya. Ada banyak dosen kayak gitu di UGM, Ben. Anda cuma nanya. Kenapa sepertinya Anda bukan teman ya? Yang kuliah di UGM kan Bene. Iya. Tadi Bene nyeritain. Aku nanya, ada banyak ya waktu Enggak banyak, tapi ada. Oh, ada. Jadi titip absen aja. Titip absen aja gitu. Apalagi dosen-dosen yang kita tahu tidak punya track record memeriksa absen. Oh, ada tuh dosen-dosen yang nggak track record memeriksa absen. Ada. Oh. Yang penting mengajar aja gitu. Dia nggak terserah deh mau masuk mau iya, yang penting aku sudah melaksanakan tugasku, ada kan dosen kayak gitu. Kalau gitu. titip absen kan orang kan berarti titip absen itu titip tanda tangan. Iya. Tanda tangan orang kan beda-beda, Betul. Ben. Berarti tanda tanganmu bisa ditiru sama temanmu itu. Ya karena dari awal aku sudah bikin tanda tangan yang mudah. Sehingga teman-temanku gampang mengikuti. Berarti tanda tanganmu apa? Berupa inisial? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama aku, sama apa, cuman biar mudah aja. Tapi ini bukan tanda tangan asli kan berarti? Akhirnya dibikin asli, biar mudah.
Dibikin asli. Jadi aku ingat dulu waktu SMA tanda tanganku gimana, begitu kuliah tanda tanganku begitu semua tuh. Oh. Dari sampai rekening di bank semuanya semudah itu. Sampai dengan tanda tangan ketika poster film. Iya. Oh enggak, aku bikin tanda tangan khusus karena kan mudah. Takutnya orang ke bank niru. Ingat nggak waktu pertama kali respon orang tua Bene ini lulus kan udah cum laude. Iya. Berarti kan itu udah dibikin sampai spanduk kan di satu tebingnya. Nggak membanggakan itu kok. UGM cum laude membanggakan dong. Iya, Ben. tapi masa sampai bikin spanduk. Kasih sayang orang tua, Ben, kita kan nggak tahu. Ya, tapi kan masang spanduk kan butuh pengeluaran, produksi. Bener. Iya kan, sia-sia. tapi gini, reaksi orang tua waktu dengar kau cum laude gimana? Karena aku dari semester pertama IP-nya sudah segitu, jadi buat mereka udah biasa. Oh, jadi normal. Normal. Oh, memang IP segitu normal kali ya gitu. IP 3,5 itu satu semester tuh normal gitu. Normal, biasa aja. Jadi ketika Bene dapat IP 3,7, ya udahlah emang Ya gitu. udahlah memang segitu kurasa gitu. Emang rata-rata segitu orang-orang. Mungkin ya. Mungkin. Soalnya nggak ada ucapan kayak, "Nak, selamat ya udah cum laude." Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Orang tua nggak ada ngucapin, Ben. Ya wajar lah, orang tua kan sama anak sudah dekat, sudah biasa Kalau orang tua gitu. sama anak kan biasa, "Wih, anak gimana kuliah Iya. di sana lancar, IPK-nya gimana?" Nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Karena orang tua ya orang tua, anak ya anak gitu. Oh, gitu. Ini kemana ya arahnya ya? Enggak kemana-mana. Kau udah capek kan baca itu, padahal nggak itu yang kutanyain. Tapi adakah tradisi atau kebiasaan cum laude di keluarganya Benedion? Adekku yang cewek cum laude, kakakku enggak, adekku yang laki enggak gitu. Jadi dua sama lah, seimbang. Iya, seimbang. Kirain makanya orang tua begitu dinginnya itu karena memang udah terbiasa cum laude gitu dari kakak-kakak. Mungkin orang tua juga nggak nanya, mungkin mereka nggak paham juga apa cum laude itu kali ya. Ah, masa? Iya, jadi nggak yang kayak pertanyaan berapa IP-mu semester ini harus kau tingkatkan, yang nggak ada obrolan gitu-gitu. Bene kan beres kuliah cum laude itu nggak kerja di bidang teknik industri atau tidak melamar di dunia kantoran gitu. Betul. Tapi tiba-tiba nyemplung ke dunia stand up. Ya. Nah, respon orang tua terhadap keputusan seorang Benedion? Mereka Khususnya ibu ya? Iya, ibu sih. Mereka sempat khawatir karena kuliah ini nggak dipaksa sama orang tua gitu. Jurusan ini aku yang milih gitu. Oke. Terus Jurusan yang dipaksa ada? maksudnya Jurusan yang dipaksa sama orang tua ada? nggak ada. Oh, nggak ada. Ada sebenarnya, cuman aku nggak mau. Ya apa? Suruh masuk stan. Oh. Iya. Iya kan. Biar kayak Helmi Yahya. Betul, Iya dong. betul. Biar kerja di pajak. Betul. Kementerian Keuangan. Iya. Ini kan unsur iya stan kan? Kan kaya-kaya kan. Iya. Lah kan kalau kerjanya bagus berarti wajar dong digaji dengan baik. Bener. Kaya-kaya kan. Kaya-kaya, gitu. iya. Nah, orang tua Kenapa nggak mau, Ben? Kenapa? karena aku merasa imanku tidak kuat gitu. Kau merasa imanmu tidak kuat. Nggak kan masuk. Nanti kalau aku kaya, nanti aku jadi orang jahat. Oh, Gitu. Karena aku nggak bisa digoda gitu. Oh, kalau dia kaya dia nanti jahat. Dia berdoa. Gel, Bene kita keluarin aja dari grup. Dia nggak mau kaya. Bukan, kan Soalnya dia kalau kaya dia jahat. Nanti kita nggak akan kaya berempat. Ya kita bertiga mending outin dia aja. Ya. Boleh saya kasih info tambahan? Boleh. Itu kalau kayaknya mungkin caranya aneh gitu. Oh, Itu jalannya kan. tidak semestinya. Iya. Oh, Kalau gitu. jalannya baik-baik aja. Karena Sobat Kui, buat kalian tahu ya, Benedion ini dia sangat-sangat gemar dan hobi terhadap matematika. Iya. Ikut mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Matematika. Berhasil meraih juara juga. Betul. Jadi masuk stan tuh kayaknya bukan hal yang sulit dong. Tidak sulit gitu. Iya. Yang sulit itu nanti Kedepannya. kedepannya. Masa sih Ben dulu waktu SMA udah mikir gitu Ben? Udah mikir. Masa sih? Betul. Nah, itu nggak logis Ben. Karena bener. Karena SMA. iya. Masuk stan lah Bene. Betul. Betul. Terus kok ya udah pikir-pikir. Iya, aku bilang, aduh Ma, kayaknya aku kalau masuk stan nanti aku masuk ke oknum-oknum yang nggak baik itu, gitu.
Masa sih? Serius. Udah sejauh itu pemikirannya? Iya, karena aku tahu aku tuh gampang tergoda orangnya. Iya, jadi gitu. daripada aku jadi orang yang tergoda, mending aku nggak masuk deh ke sana gitu. Kayaknya mau coba di entertain dulu lah. Kalau setahun nggak berhasil, nggak menghasilkan, baru putar balik gitu. Jadi aku bilang kayak gitu ke orang tua. Kasih waktu dulu. Iya, aku setahun. Kebetulan adik juga udah masuk kuliah, masih cukup lah sekedar untuk membayari bulanan, membantu uang kuliahnya. Aku bilang, kalau setahun nanti udah megap-megap, udah tarik napas, aku ngelamar, aku bilang. Di titik apa, Ben, kau memutuskan, oke, ini nggak jadi tarik napas, ini adalah masa depanku ya di sini. Apa? Ada project apakah? Atau ada menemukan apa? Ada masuk manajemen kah? Atau? Jadi momen pertama kali itu, aku pindah ke Jakarta itu sudah niat menjadi penulis skenario. Gitu, 2014. Karena trauma dengan video stand up ke Danau Toba. Ke Danau Toba. Ore. Kan nggak gitu. Kan kita dekat. Janganlah bahas-bahas itu ya kan. Gini dia bilang, orang tadi udah dibahas awalnya dunia stand up, terus memutuskannya jadi penulis. Berarti ada sesuatu hal dong yang menyebabkan aku nggak usah stand up lagi. Ada trauma memang. Ada trauma gitu. Oke, udah memutuskan hati untuk menjadi penulis. Lalu? Ya, akhirnya 2015 pertengahan, setelah panjang lebar lah ceritanya, dapat tawaran untuk menulis skenario. Jadi sekitar setahun lah benar-benar berjuang, akhirnya udah bisa masuk ke industrinya. Apa nulis skenario? Apa band yang pertama? Warkop DKI Reborn. Gitu. Pertama kalinya nulis skrip, Ben. Betul. Warkop DKI Reborn. Gitu. Itu penontonnya. Hei. Yang 6 juta dan 4 juta sekian itu kan? Betul. Berarti total ada 10-11 juta iya, gitu. Ngeri skripnya yang nulis Benedion. Wow, amazing sobatku. Ngeri gak tuh? Ngeri, cair. Enggak. Terus setelah itu berdatanganlah job-job untuk menulis. Iya, habis itu udah yakin lah, Mak. Kayaknya aku memang di sini nih pintu rezekinya. Terus Mama ada ikhlaskannya gitu. Oke, Mama ada nggak yakin atau gitu atau? Sebenarnya Mama itu tuh tipenya yang apa yang bikin anak senang. Oh, yang kau nyaman ya jalanin. Iya, jadi dia ya udahlah, Mang, kalau memang itu yang bikin kau senang, lanjutkanlah. Mama cuma bisa ikut doakan gitu. Apa job-job menulis skrip apalagi yang datang? Boleh sebut judulnya? Iya, judul setelah itu sempat nulis, kan Warkop aja dibagi 2 tuh, part 1, part 2. Ah, 2 kali kan? Dong berarti? Enggak. Ya begitulah ya. Lagi nih ngapain pakai dijelasin lagi? Ya. Bagi 2 ngapain pakai dijelasin? 2 film pertama aku tuh Warkop. Iya kan. Iya. Terus orang sekali nulis kok. Ngapain dibilang begini? Habis itu Warkop, nulis The Underdogs. The Underdogs yang Ernest jadi produser. Betul. Oke. Habis itu nulis Susana, Bernapas Dalam Kubur. Susana. Betul. Benedion yang nulis. Habis itu series kayak Cek Toko Sebelah. Oke. Susah Sinyal series. Oh, itu series. Yang film lagi? Baru nulis ghostwriter sekaligus director. Wow. Gitu. Serakah ya. Lumayan. Terus habis itu? Habis itu yang Anda jadi anak pertama. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi para sobat koi, dari dunia stand up itu di depan kamera. Betul. Ngomong sendiri, ngejoke sendiri. Habis itu jadi penulis. Ya. Nulis ini kan ya nggak di depan kamera, orang nggak ada lihat kapan proses menulisnya ini. Lalu setelah itu jadi sutradara, jadi director. Apa yang membuat kau kok makin lama makin menarik diri ke belakang gitu? Karena aku kaku. Terus karena aku kaku. kan di depan layar itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang perlu tubuh gemulai. Iya kan? Misalnya disuruh. Tapi waktu ada job apa tuh? Apa film Casino King, film stand up. Oh, Get Up Stand Up. Bukan Casino. Comic 8. Oh, Comic 8. Kau kan ngambil. Jadi geng lapo. Ini maksudnya makin kesini tuh kayak makin menarik diri. Kenapa? Apa ada yang membuat nyaman kah gitu
di balik layar tuh ternyata lebih nyaman ya daripada ketimbang di depan layar gitu. Betul, itu juga. Selain karena merasa kok kalau aku depan layar banyak banget ledekan yang datang ya. Bahkan sekedar bikin konten di Instagram, kalau aku ngomong sendiri komennya, "Bang, kaku banget, Bang, kaku banget." Kok kayaknya aku harus mundur dari depan layar ya gitu. Juga ternyata kalau di belakang layar itu lebih banyak kontrol yang bisa kita berikan terhadap karya. Jadi kayak misalnya ada banyak hal, keresahan-keresahan yang pengen disampaikan, kalau kita di belakang layar itu lebih banyak lagi yang bisa tersampaikan. Gitu. Karena maksudnya kan banyak kan kalau anggapan orang awam ataupun ya orang pada umumnya lah, yang lebih terkenal yang di depan kamera dan lebih banyak ya kasarnya jadi lebih banyak uangnya lah gitu. Kebetulan kan sempat terkenal lah ya level-level awal ya. Iya. Nah tapi ternyata level awal. Ibaratnya terkenal aku 1 sampai 10 masih level 3. Iya. Tapi merasa kok terkenal nggak seenak itu ya gitu. Iya kan. Misalnya aku lagi ke mall sama Ari Kriting. Iya kan. Waktu itu kan dia host Dangdut Indosiar gitu kan. Namanya di mana-mana kan. Kami ke mall berdua. Nanti dia setiap langkah ada aja yang minta foto. Iya kan. Ke toilet ada yang minta foto, beli sepatu ada yang minta foto, ke parkiran lu ada yang minta foto. Terus dia, "Capek aku Ben," katanya. Terus aku lihat, kan nggak enak kan terkenal. Gitu. Ben pun udah melihat itu maksudnya. Udah. Nggak enak ya tiap jalan ada yang mintain foto. Nggak enak. Makanya Boris di rumah aja sekarang kan. Karena takut FYP kan. Mulutmu. Aduh. Gitu. Jadi akhirnya kalau di belakang layar kayaknya lebih secara keresahan nyampe banyak, tapi secara keterkenalan nggak semengganggu itu. Dan Bene pun nggak merasa perlu banget sih keterkenalan itu gitu. Sampai para sobatku biar tahu ya, gaji sutradara tuh jauh lebih gede daripada gaji pemain. Iya kan? Ya, semahal apapun pemainnya, siapapun pemainnya, sutradaranya itu lebih mahal. Karena kenapa gaji sutradara lebih mahal? Karena dia ngurusin satu film dari awal, tanggung jawab dia itu awal terbentuknya project film itu sampai akhir sebelum tayang. Betul. Makanya gede dong gajinya. Jadi tanggung jawabnya gede. Betul. Ibaratnya kan aktor bisa dia ngambil 5-6 film setahun. Sutradara paling 1 atau 2 film. 1 atau 2 film aja ya. Berarti kalau sutradara lebih dari itu berarti kacau ya. Kok kesana aja ya? Mengadu domba aku dan teman-temanku. Teman dong. Emang dianggap semua. Teman lah, sesama sineas. Oh, sesama sineas. Gokil. Oh gitu ya. Kayaknya maksudnya banyak orang mungkin nggak tahu. Persiapan, emang sebelum syuting itu persiapannya apa sih gitu? Iya, kayak skenario aja tuh paling cepat rata-rata 2-3 bulan, paling cepat ya. Paling cepat? Ya yang normal bisa setahun gitu. Terus persiapan. Sorry Ben, kalau kita bandingkan dengan Hollywood, Hollywood bikin skrip itu 3 bulan juga kah? Enggak lah. Kalau Hollywood mungkin paling cepat 6 bulan setahun lah. Paling cepat? Paling cepat. Kita gitu. Kenapa bisa lebih cepat dari mereka? Karena gajinya nggak sebesar di Hollywood. Iya kan kalau bikinnya 6 bulan misalnya, penulis skenario-nya kan harus dibayar worth it dong 6 bulan. 6 bulan. Supaya dia fokus hanya ngambil project itu, nggak kerjain yang lain. Cuman sementara si produsernya bilang, udahlah segini aja fee-nya. Tapi kalau segini saya waktunya cuma bisa cepat-cepat nih Pak jadinya ngerjainnya gitu. Ya pokoknya jadilah skenario-nya. Berarti bisa dibilang penulis skenario di Indonesia ini oke dong. Bayarannya? Bukan bayarannya, skill menulisnya. Wah oke banget. Harus bisa secepat itu dan sebagus itu. Ada lagi yang lebih cepat. Apa? Penulis skenario stripping. Waduh, iya lagi. Bayangin. Itu lebih canggih lagi ya. Lebih canggih lagi. Kalau lagi syuting Bene lapar, break dulu apa enggak? Kan sutradara kan Tuhan di film. Betul. Ada yang harus break, ada yang ditahan laparnya. Kalau Bene? Mengikuti jam aja. Mengikuti jam. Kalau saya harus break dulu bentar ya, karena saya ini nggak bisa telat makan. Oke, sebentar ya. Sobat Kuy, ini nih untung sutradaranya ngizinin kita break makan. Makanya aku makan nih Sobat Kuy. Ntar ya, aku pakai hand sanitizer dulu ya. Nggak bisa dibuka ya? Oke. Bisa ternyata. Mentok kursi. Kira-kira belain kamera. Tuh. Mentok. Oke,
Nah ini nih sobatku yang udah aku tungguin dari tadi untuk makan menu combo KFC super besar 2. Ada 2 ayam original, ada 1 nasi dan juga 1 Coca-Cola. Kenapa yang original? Karena ayam original KFC ini rasa kelezatnya konsisten dan juga jagonya rasa original. Aku cobain ya. Para sobatku ya, dengan rasa yang terjaga dan konsisten, kamu ini akan dimanjakan dengan cita rasa 11 rempah-rempah pilihan. Enak banget. Tadi aja, ini gigitannya ini berasa gurih dan juga juicy banget. Pokoknya yummy banget deh nih para sobatku. Jadi, buat teman-teman, para sobatku, kalau kalian mau makan dengan apa yang ku makan ini, langsung aja order di aplikasi KFC ku ya, oke? Karena kenapa? KFC, jagonya ayam! Action! Tadi udah break makan. Udah break makan. Udah break makan tadi. Ya. Masa nggak saya ajak? Karena Mas kan nggak mau kaya. Mas kan kalau kaya jahat. Kalau kayaknya benar, mau dong. Mas kalau kaya kan tadi jahat. Makanya nggak mau. Kok Anda membunuh kesempatan saya ya? Nih Ben, kalau kita lihat director itu kan dalam nama-nama besar ya. Ya. Steven Spielberg, Quentin Tarantino, atau mungkin James Cameron. Ya, James Cameron bisa lah. Terus atau ada siapa brother? Russo Brothers. Gitu, ada lagi Benedion Raja Guko. Enggak. Itu kan stylenya tuh beda-beda. Iya. Gitu, sampai ada ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, kalau Bene sendiri sebenarnya mengkategorikan gaya ngedirect itu yang khas yang seperti apa sih? Adakah di antara nama-nama atau sutradara besar yang menjadi acuan seorang Benedion gitu? Oke. Sebenarnya aku nggak pernah punya sutradara favorit yang benar-benar kutiru gitu. Jadi yang kulakukan adalah menonton film-film yang bagus gitu. Terus tanpa sadar mungkin ada referensi-referensi yang diambil gitu dari setiap sutradara-sutradara ini. Jadi nggak yang kayak benar-benar mirip sini gitu. Jadi lebih ke menyadur ya? Menyadur ya? Iya, kan kalau kita comot dikit-dikit dibilang nggak nyontek kan? Iya kan? Sini dikit. Tapi kalau nyomotnya betul-betul full, nyontek. Kalau gitu. ini satu scene, ini satu scene, ini treatment actionnya dari ini satu scene, aman. Betul. Contoh apa yang sudah pernah dilakukan? Di Ngeri-Ngeri Sedap. Oke. Ada banyak pengadeganan dan segala macam, kamera dan segala macam yang aku memperhatikannya dari Parasite, Bong Joon-ho. Apa hal apa, Ben? Soal bagaimana Parasite itu membuat komedinya itu tuh rasanya tidak komikal. Rasanya tuh komedinya itu tuh seperti kejadian sehari-hari yang lucu aja gitu. Enggak trying so hard to be funny. Iya, jadi ibaratnya kejadiannya itu komedinya itu tuh enggak apa bilangnya, enggak ngelawak gitulah. Gitu. Nah, enggak gaya film ala komika gitu ya. Iya, gitulah. Yang katanya kan, wah ini ngelawak banget nih gitu. Iya. Film ala komika banget nih gitu. Ya, beda gaya aja. Bukan berarti ini tidak boleh gitu. Iya, kan ada kan bilang, ada. Ini film gaya komika nih, ala komika gitu. Iya. Ternyata tidak gitu. Nggak asik ya bintang tamunya ya. Kita ngobrol dia mah diem aja nggak nyaut ya. Paham aku arahnya nih. Mengadu domba dengan rekan-rekanku. Tuh kan dia malah mengkerucut. Ben, seorang sutradara harus memiliki mental yang tahan banting, Ben. Mengerikan sekali. Karena sutradara adalah kapten di lapangannya. Oh, kadang-kadang suka ada anak buah yang mau tampil gitu. Banyak yang berusaha misalnya ingin mengambil kontrol ini gitu. Oh, padahal dia bukan sutradara. Iya, makanya itu bagaimana makanya kan film itu kan soal pekerjaan kolaborasi. Betul. Ada 100 orang lebih, ada banyak departemen. Nah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi supaya kaptennya tetap sutradara gitu. Tidak direbut lah Tidak gitu. direbut kapten ini, apalagi waktu itu kan aku masih sutradara muda. Benar. Bukan lulusan sekolah film. Tidak pernah punya pengalaman gitu. Terus kan wajar dong kalau orang yang sudah lama di film, nih orang siapa sih gitu. Kalau dalam dunia stand up kan dikenal sebelum perform ada untuk menghilangkan nervous atau menjaga adrenalin seorang
performer stand up comedian atau performer dimanapun, dia ada ritual-ritualnya yang dilakukan untuk menjaga adrenalinnya tetap terjaga. Nah, kalau waktu ngedirect, Ben, ada juga nggak sih, Ben? Ritual gitu ya? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada sih. Biasanya yang sering aku lakukan itu justru pas reading, bukan pas syuting. Reading itu berusaha mengakrabkan diri sama pemain-pemain, apalagi yang belum dekat, belum akrab gitu. Biar nanti pada saat di lokasi syuting sudah cair. Iya, jadi misalnya pas reading tuh nanti setelah reading makan, ngobrol gitu, ngalor ngidul, bercanda, nanya-nanya soal kehidupan yang sebenarnya nggak terkait sama film. Termasuk pemain gitu. perempuan. Termasuk pemain perempuan gitu. Iya. Itu yang kan jadinya bahaya profesi ini, Kak. Kenapa bahaya? Karena kesannya ada kesempatan gitu. Padahal niatnya hanya untuk bekerja. Niatnya hanya untuk bocoran, niat orang siapa yang tahu ya, Ben, ya nggak bisa kelihatan kan, Ben. Betul. Yang penting kan dalam hati sudah niat ini untuk bekerja dan berkarya. Apa pekerjaan sutradara ini disupport oleh keluarga calon mertua? Ya itu keraguan itu yang muncul awalnya ya. Awalnya. Iya, kayak sutradara tahu dekat sama artis-artis gitu kan. Gitu ya. Dan sangat wajar, bisa dipahami. Bisa dipahami. Masuk akal. Iya. Ben, ini banyak nih pertanyaan nih, Ben. Iya. Sebenarnya nanya ke aku juga banyak. Cuman aku nggak ada kewenangan untuk menjawab ini. Gitu. Apa itu pertanyaannya? Orang-orang tuh kadang nanya, Ngeri-Ngeri Sedap 2 ini mau dibikin sequelnya nggak? Ataupun seenggak-enggaknya, kalaupun nggak dibikin sequelnya, dibikin series. Oke. Iya atau enggak dan alasannya? Saat ini, ketika ditanya ini aku bilang enggak. Kenapa? Karena aku juga tidak menyangka Ngeri-Ngeri Sedap dapat respons semenyenangkan itu. Penontonnya banyak yang puas, banyak yang cinta sama filmnya. Aku juga nggak nyangka dan nggak punya target untuk mencapai itu. Jadi ketika disuruh bikin kedua, aku merasa nggak sanggup membuat film dengan efek kayak gitu. Nah, kan ini biasanya berbanding terbalik dengan maksudnya dari kacamata ekonomi. Wah, filmnya lagi bagus, genjot terus sampai kering gitu. Harusnya dibikin langsung sequelnya. Biar mumpung ombaknya masih bagus. Nah, ini kenapa nggak begitu? Takut kaya. Nanti kalau siapa yang takut kaya, yang punya PH? Iya, yang punya PH, aku juga takut kaya gitu kan. Pemain-pemainnya juga jangan kaya nih. Oh gitu, makanya biasanya kalau kita pada umumnya ya, di Indonesia kalau lagi aja digenjot aja terus, disuapin aja terus kayak begitu. Makanya aku tidak mau uang jadi faktor utama gitu. Maksudnya kita kerja ya butuh uang, segala macam kan. Kita melakukan apa yang aktivitas hari-hari kan demi mendapatkan uang gitu. Tapi jangan sampai karena uang ini merusak prinsip, niat gitu-gitu. Termasuk dalam sekarang Bene kan kalau tadi di balik layar nyaman. Ternyata sekarang ada Bene di depan layar di YouTube. Nah, itu melanggar prinsip. Awalnya aku pikir kayak gitu. Jadi kan aku bilang tadi aku tidak nyaman di depan layar segala macam. Terus ada ajakan untuk depan layar nih. Tadinya aku pikir ngapain ya gitu. Tapi coba aja lah, siapa tahu menyenangkan gitu. Nah, ternyata setelah dicoba senang, menyenangkan. Menurut kau? Menurutku. Yang 3 lagi nggak ditanya kan? Nah, menurut yang 3 lagi senang nggak ada aku di situ, aku belum tahu kebetulan. Tapi pada akhirnya sampai Bene ternyata ada lagi di depan layar, yaitu di YouTube. Betul. Tadinya awalnya aku pikir enggak sih kayaknya ya, tapi dicoba, kalau ternyata senang ya udah dilanjutkan. Nanti kalau ternyata nggak senang ya udah stop gitu. Udah berapa lama Bene di depan layar di YouTube itu? Di konten agak lain lah kita sebut. Di YouTube sudah setahun lebih. 2 tahun dong. Kalau di podcast 2 tahun. Oh, kalau di podcast yang audio doang udah 2 tahun. Kalau yang ada videonya baru setahun. Baru setahun dong. Oh, setahun ya. Nah, Bene dari sekian banyak 1 tahun itu sekian banyak video yang dibuat. Pernah nggak Bene tahu kontennya ini pernah dapat teguran atau mungkin dalam bahasa YouTube-nya adalah dolar kuning lah terkait konten yang udah dipublish? Oh, banyak kalau kita. Kan jangan bilangnya kita. Jadi kesannya kan gue harusnya udah tahu gitu kalau kau bilang kita. Ini kan aku nanya ke kau gitu loh. Oh, banyak kalau saya. Nah, gitu banyak. Emang apa? Banyak kalau karena kontennya apa? Ada belahan dadanya? Bukan, karena kan 4 manusia ini
si 4 teman-teman saya dan teman-teman ini kan mulutnya kadang-kadang susah. Siapa aja sih kalau boleh tahu nama teman-teman? Ada saya namanya Bene, saya kan. Iya. Ada satu lagi Indra Jeger, satu lagi Oki. Nah, satu lagi tuh temannya si Oki. Oh, satu lagi temannya Oki. Temannya Oki. Nice. Kata ganti orang keempat nih. Nice. Temannya si Oki. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau perkataan atau apa yang kita lakukan, bahkan pembahasan ternyata kena dolar kuning. Yang kalau ditanya kita berempat juga bingung, kenapa sih dolar kuning gitu? Gitu. Padahal pembahasannya menurut kita biasa, menurut kami dan teman-teman biasa aja. Biasa aja ya. Nggak yang terlalu gimana-gimana banget kan gitu. Cuman paling kalau kesal ya misu-misu dikit kan wajar gitu. Tapi ternyata kena dolar kuning. Dolar kuning. Iya. Nah, Bene kan biasa bikin film nih. Betul. Sementara di film itu, Ben, sah-sah aja orang mau ngomong kasar atau mau apa, selama memang itu dalam konteks karakternya dia, mendukung karakter dalam situasi yang pas gitu. Iya. Misalkan mafia, masa mafia santun? Ya kan harus preman, harus ngomongnya harus galak lah misalkan gitu ya, harus. Tapi dalam film kan ada pengkategorian usia. Iya, betul. Ada kategori usia gitu. Memang di film nggak dapat dolar kuning sih, Ben. Betul. Enggak. Nah, kalau di YouTube sendiri kan ada pelarangan penggunaan kata-kata kasar atau community guidelines-nya lah. Iya, gitu. benar. Nah, menurut Bene gimana pendapat soal salah satu aturan melarang menggunakan kata kasar di YouTube? Iya. Ini juga sejujurnya aku bingung menentukan aku di pihak mana gitu. Karena tadinya kan YouTube itu adalah alternatif hiburan gitu. Betul. Kan. Orang nonton TV semuanya sudah dia tidak punya lagi pilihan untuk menonton seperti apa gitu. Karena semua pilihannya terbatas dan penyedianya media-media itu ya sudah mereka membuat semaunya mereka gitu. Akhirnya muncullah YouTube menjadi alternatif. Tapi kita bisa bilang sekarang kalau YouTube itu tuh udah kayak hiburan media utama kan? Ya. Karena sekarang orang udah mungkin ya udah jarang nonton TV. Bisa jadi. Iya, udah jarang dengerin radio. Sampai TV-TV pun punya channel YouTube kan? Iya kan, karena YouTube-nya udah segitu besar. Nah, kadang-kadang aku juga bingung memang kalau sebegitu besar ini penontonnya banyak, pengaksesnya banyak. Ini memang perlu dikasih aturan nggak ya gitu? Kalau kan aturan udah ada dari YouTube sendiri. Iya, dari YouTube-nya sendiri ya. Itu kan seperti dolar kuning dan segala macam. Itu kan sudah ada. Nah, mungkin memang perlu seperti itu supaya juga mengatur lah, supaya berimbang gitu. Karena sejujurnya misalnya nanti kita orang tua nih, untungnya YouTube bikin YouTube Kids kan. Betul. Kalau coba nggak ada begitu, kan kita orang tua resah kan, anakku nonton apa ya ini gitu. Jadi memang harus dicari jalan tengahnya lah, gitu. Tapi kan gini, kadang-kadang ada kata-kata kasarnya gini, ada kata kasarnya yang memang ekspresi bentukannya, bukan hate speech, bukan yang memang apa ya tanpa konsep tiba-tiba ngomong alat vital gitu, nggak ada konsep, nggak ada misalnya cuma reaksi gitu dikagetin, aduh guguk kan biasanya kaget gitu. Nah, itu langsung dapat dolar kuning sementara udah bikin video effortnya luar biasa. Nah, itu tuh makanya perlu bikin sistem atau mekanisme yang terukur dan jelas gitu. Karena yang sekarang terjadi kan YouTube masih pakai bot ya. Iya. Ya, jadi kayak algoritma lah untuk menghandle itu semua. Jadi kadang-kadang yang kena belum tentu beneran layak kena, yang nggak layak kena malah jadi kena gitu-gitu. Yang harusnya kena malah nggak kena. Mungkin bisa mengajukan banding kali yang kena ini ya. Iya, sementara kan sekarang agak susah kan begitu-begitu kan. Gitu sih. Nah, tapi kalau kan Bene kan tadi perlu diawasi si YouTube ini. Menurut Bene Dion sendiri, perlu nggak sih ini KPI itu ikut terjun di pengawasan media digital khususnya YouTube? Jadi begini, KPI kan sebelumnya di televisi. Ya. Boleh nggak saya bertanya Boris Bokir? Apa? Apakah kinerja KPI di televisi menurut Boris Bokir sudah berhasil? Menurut saya? Wah, kurang tahu saya. Karena saya jarang nonton. Jadi saya nggak tahu. Menurut yang rame dulu di sosial media kan, ada yang ledek-ledekan, kok begini kena sensor sih? Kok begini kena sensor sih? Sepertinya masih perdebatan kan? Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu? Nah, sebenarnya saya mendukung aja tuh kalau ada sebuah lembaga yang mengatur juga digital. Iya. Tapi kadang-kadang lembaga ini
membantu untuk lebih baik atau malah bikin ribet gitu. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Ya kalau ada yang ribet ngapain dibikin lancar, Be? Ya kan pengen kaya kan. Iya, itu dia. Jadi kalau menurut Ben, apakah cukup dari YouTube-nya aja, community guidelines YouTube aja sebenarnya yang selama ini sudah ada, ya itu aja jalankan gitu. Melihat apa yang sering terjadi di bidang-bidang lain, kalau ada sebuah lembaga yang dibikin untuk memperbaiki, biasanya malah chaos gitu. Jadi kayaknya yang harusnya membuat menjadi semakin baik, malah jadi semakin ya gitulah. Makin jauh dari baik ya. Dari baik. Jadi kayaknya di titik ini biarkan yang sudah berjalan dulu lah gitu kan. Malah mungkin penegakannya aja diperkuat kali ya. Iya, jadi mungkin ngobrolnya sama YouTube aja lah. Iya. Kami punya masukan-masukan begini. Nah, coba ini ditambahin lah, dilaksanakan gitu kali ya. Khusus untuk regional Indonesia kami mau ada add-on-nya dong, pasalnya masukin ini dong biar negara kita nggak banyak penyebaran hoax. Gitu, biar negara kita nggak ada ujaran kebenciannya terlalu banyak. Jangan semua konten-kontennya seksi-seksi begitu. Betul. Karena memang sekarang digital sangat besar. Dan memang berbahaya kalau dilepaskan gitu aja. Iya sih, benar sih. Jangan sampai nggak ada pagar-pagarnya ya. Jangan terlalu kebablasan. Karena sejauh yang kita lihat sekarang sudah mulai banyak yang kebablasan kayaknya ya. Asli. Konten-konten yang ya apa sih gitu. Iya, bahkan tidak salah secara kegiatan, tapi secara etika salah. Seperti yang rame nenek-nenek di iya kan, yang kalau dikasih duit dia diguyur air. Itu secara kegiatan memang tidak salah, tapi etika. Ya. Gitu, kayak gitu sih. Jadi sangat-sangat menyembah untuk mendapatkan uang lah gitu, gimana caranya. Itu kan bahaya kan ya. Nanti anak-anak nonton ngerasa, wah, saya akan mengguyur ibu saya nih supaya dikasih uang gitu kan. Kalau Bene nggak usah nonton juga udah pengen ngeguyur. Oke. Bene, kalau begitu Bene, terima kasih Bene bincang-bincang sore-sore syahdu kita Senang ini. sekali akhirnya bisa bertemu dengan Kakak Boris. Iya, dengan Mas Bene juga saya lama ngefans banget saya Mas Bene. Dari zaman Suci 3 loh Mas Bene. Yang Mas Bene ke Danau Toba saya ngefans banget itu gara-gara itu. Saya bahkan suatu saat pengen beli handuk kecil Mas Boris. Karena pengen saya taruh di sini, karena saya Oke, Sobat Kuy, terima kasih telah menonton episode kali ini Sobat Kuy bersama sang maestro ngeri sedap Bene Dion Raja Guguk. Thank you Bene sudah nonton Bene. Terima kasih. Thank you Bene. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye bye.